Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Okezoners. Halo, Kak Ahmad Rahmatullah, selamat bergabung dalam live Oke Dance kali ini. Halo, Okezoners, gimana puasanya hari ini? Sehat? Lancar? Semoga aja lancar ya. Nggak terasa nih kita sudah hampir mendekati hari raya ya Okezoners ya. Halo, halo Kak Tandri. Halo. Hari ini kita akan live bersama Kak Ilham langsung dari Rumania. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan Kak Ilham untuk melihat, merasakan langsung gimana sih Ramadan, gimana sih Lebaran, suasana Lebaran di Rumania gitu. Halo. Ya, jadi Okezoners, perkenalkan aku Gina. Hari ini aku akan menemani Okezoners semua untuk menjelang buka puasa nih, dikit lagi ya kan, menjelang buka puasa. Hari ini kita akan berbincang bersama Kak Ilham Caturfata, yang mana Kak Ilham ini saat ini sedang berada di Rumania nih Okezoners. Jadi saat ini sedang menempuh pendidikan master di Ovidius University of Constanta di Rumania. Jadi teman-teman, Kak Ilham sendiri ini sudah 2 tahun di Rumania, dan tahun ini adalah ketiga kalinya Kak Ilham merasakan merasakan Lebaran di Rumania. Kayak gimana ya rasanya Okezoners, kayak udah 3 tahun 3 kali Lebaran. Oke, Bang Toyib ya Kak Ilham ini ya, udah merasakan 3 kali Lebaran di Rumania, di negeri orang yang mana jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, yang mana Kak Ilham ini sudah hampir, berarti sudah 3 kali Lebaran ya. Halo Kak Dava, ini gimana nih Okezoners, pada mudik nggak? Coba dong spill mudik terjauh kalian di mana. Halo Kak Yopi, terima kasih. Semoga Kak Yopi dan keluarga juga semoga selalu sehat dan bahagia ya. Selamat mudik buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah mulai prepare untuk mudik ya Okezoners. Semoga selamat sampai tujuan, selamat berkumpul dengan keluarga untuk Okezoners. Halo Kak Yogan, hati-hati di jalan. Dan untuk para perantau nih, selamat berkumpul bersama sanak saudara. Semoga diberi kelancaran selama mudiknya ya. Jadi Okezoners, saat ini kita akan ngobrol chit-chat, ngobrol santai biasa sih sebetulnya dengan Kak Ilham untuk menemani Okezoners yang sedang menanti beduk maghrib. Jadi Okezoners, FYI nih, di Rumania itu ternyata menjadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama, yaitu sekitar 19 jam. Wah, kebayang nggak tuh 19 jam teman-teman puasa di Rumania. Lalu hanya waktu 6 jam untuk untuk berbuka puasa, salat tarawih, istirahat, tidur gitu ya. Lalu sahur, lalu beraktivitas puasa kembali gitu. Jadi 19 jam puasa, 6 jam untuk sholat tarawih, istirahat, lalu setelah 6 jam itu mulai puasa kembali gitu. Jadi wah, pasti akan beda rasanya dengan di Indonesia gitu ya. Nah, meskipun Rumania ini memang kaum muslimnya itu termasuk minoritas ya, tapi ternyata teman-teman di sana itu toleransinya sangat tinggi. Jadi meskipun Kak Ilham dan teman-teman harus merasakan Ramadan dan Lebaran di negeri orang di Rumania, tapi kehangatan selama Ramadan dan puasa itu tetap ada gitu. Nah, untuk nggak berlama-lama lagi, yuk kita undang Kak Ilham. Apakah sudah ada Kak Ilham di sana? Halo, selamat datang Okezoners. Halo Kak.
Ilham, wah lagi di luar ya, Kak Ilham ya, lagi di mana nih? Ini kebetulan lagi di Sentro VC ataupun outdoornya mereka. Ini juga di depan saya ini Masjid Agung ya. Karena ini bertepatan akan melaksanakan sholat Jumat. Oh, Jadi Masya Allah. kebetulan ya kan, kita langsung jalan-jalan secara langsung menikmati suasana Oh, seru Konstanta, banget, Rumania. seru banget, seru banget, seru banget. Ini di daerah, oh kan Konstanta ya? Iya, Nih. Konstanta. Ini Kak Ilham, boleh dong spill sekarang lagi jam berapa di sana Kak Ilham? Kalau sekarang kita pukul 13.06. 13.06. Ini mau Iya. sholat Jumat berarti? Ya, Apa sudah? Mau sholat Jumatnya Jumat? kita untuk zuhur 13.14 itu waktu sholat zuhur untuk azan, tapi biasa mereka memakan waktu sekitar 40 ataupun 50 menit untuk khutbahnya. Jadi setelah selesai ini bertepatan dengan sholat Jumatnya. Oh, jadi ada waktunya cukup lama ya, Kak Ilham ya? Nggak Ya langsung gitu ya? lumayan, nggak Oh, langsung. gitu. Itu bedanya ya. Kalau di Indonesia kan langsung ya. Habis azan, khutbah langsung gitu ya. Kalau misalnya di sini juga azannya 2 kali. Cuma sebelum azan yang pertama itu mereka mengadakan pengajian seperti Oh, itu. Jadi azan pertama gitu. itu nggak tentu 13.14 seperti jadwal yang ditentukan. Bisa jadi itu lebih lama gitu. Karena ini Oh, mereka kan kebanyakan dari keturunan Turki yang mana iya. mereka itu bermazhab Hanafi seperti itu. Oh, bermasa Hanafi. Berarti kebanyakan muslim di rumahnya itu bermasa Hanafi karena dari Turki gitu ya? Kebanyakan Turki. Oh. Oh, kebanyakan Turki. Oke, boleh dong Kak Ilham di-spill dikit pemandangannya kayak apa, masjidnya kayaknya gede Boleh banget deh itu. Biar kita teman-teman jalan aku sedikit denger. ke depan mungkin sekitar 1 atau 2 menit, nggak jauh soalnya itu depan kita itu masjidnya, Masjid Agung. Oh, Dan Masjid sejauh Agung. yang saya telusuri jelajahi masjid yang ada di Rumania, ini yang paling Hmm. besar masjidnya. Oh, Masya Allah. Ya. Itu masjid, termasuk masjid tertua atau gimana Kak Ilham? Enggak. Kalau masjid tertua di provinsi kita bilangnya sini Judetul. Hmm. Jadi itu Hmm. provinsi namanya Konstanta dan ibu kotanya itu Hmm. Konstanta juga. Hmm. Tepatan saya ibu Hmm. kotanya Konstanta. Jadi salah satu provinsi ini ada nama kotanya Mangalia, yang mana di Hmm. Mangalia itulah yang berada masjid tertua di Rumania. Masjid tertua tersebut itu Oh. peninggalan langsung dari Ottoman. Kalau Masjid Agung ini persembahan dari Hmm. Ratu Karol, Raja Hmm. Karol atau Ratu, saya Hmm. lupa. Mungkin di situ Hmm. mereka mempersembahkan kepada orang-orang Turki, yang mana kan mereka juga Hmm. berjasa dalam pembangunan Rumania pada masa Ottoman dulu. Ottoman sempat Oh. mengekspansi wilayah Rumania, tepatnya teritori di Dobroja seperti itu, termasuk Konstanta. Ini dia Hmm. masjidnya. Oh, Masya Ini Allah. orang-orang udah Besar pada ya. berparkiran, mobil yang Hmm. ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti itu. Oke. Boleh dong Kak Ilham gimana suasana di sana saat Ramadan? Kita sekarang menjelang Kalau Lebaran juga ya. kalau Ramadan sendiri Mm-mm. kita seperti biasa. Kalau di sini itu kalau perihal toleransi, mereka toleransi karena kan mereka sudah terbiasa menghadapi Mm. warga Muslim khususnya orang Turki. Dari Ya. masa kejayaan Ottoman dulu kan sudah masuknya orang-orang Muslim di sini sampai Mm-mm. sekarang. Mm-mm. Bahkan orang-orang Mm-mm. Turki ataupun keturunan Ottoman tersebut ada yang tidak ingin ditransfer ataupun pindah ke Turki setelah Turki Ottoman itu kolaps. Mereka masih menetap di sini dan kemudian pada Mm-mm. masa itulah mereka berkehidupan berdampingan seperti itu antara orang Turki dan orang Rumania seperti itu. Oh, berarti juga Kemudian dari Ottoman itu ya? ya karena Ottoman. Hmm. Setelah Hmm. itu saya juga di sini kan ada jadwal kuliah, kursus atau Hmm. seminar itu pukul 6 sore atau 4 sore juga ada. Hmm. Jadi yang pukul 6 sore itu bertepatan akan melaksanakannya buka puasa. Yang mana setelah saya minta izin keluar, langsung dosennya itu berkenaan dengan mengatakan, ya saya tahu kamu muslim dan kamu sedang menjalankan ibadah puasa, silahkan. Tidak masalah seperti itu. Kayak gitu. Oh, iya, Karena iya, mereka iya. Jadi tidak asing lagi setoleransi dengan itu. muslim. Oh, setoleransi itu berarti ya? Berarti Ya, kalau misalnya seperti di itu. tengah kelas juga, misalnya ada kelas terus Kak Ilham misalnya mau sholat Jumat, itu juga diperbolehkan? Boleh, boleh. Oh, Boleh kan? untuk ibadah juga itu nggak Beribadah boleh. mudah gitu ya. Iya. Nah,
itu kan toleransinya kan berarti cukup tinggi ya kayak. Nah kalau misalnya untuk waktu berbuka misalnya untuk buka puasa itu ada nggak sih kayak di sana buka bareng gitu? Kalau buka bersama, iya, kita melaksanakan buka bersama dengan komunitas muslim yang mana itu Heeh. kebanyakan orang Turki juga, tapi diisi juga dengan orang muslim di negara lain seperti Timur Tengah dan Hmm. juga Tatar ya. Tatar itu sebenarnya mereka ada yang dari memang keturunan Rusia, ada yang memang menetap di sini Tatarnya. Seperti itu. Jadi di situ Hmm. mereka melaksanakan kegiatan buka bersama. Untuk pada tahun ini mereka hanya menyelenggarakannya pada hari Jumat hari ini, Sabtu dan Minggu. Untuk tahun lalu setiap hari mereka melaksanakan buka bersama. Untuk tahun ini mereka mereduksi seperti itu. Oh gitu. Hmm. Wah seru banget ya. Tapi kalau misalnya buka puasa bareng gitu kan mereka banyak dari berbagai negara gitu ya Kak Ilham ya. Nah, Iya, makanan yang disajikan itu makanan apa tuh Kak Ilham baik karena di untuk sini berbuka ya puasa? Hmm. kalau kebanyakannya sih makanan dari Turki. Contoh salah satunya Shorba itu sebenarnya bukan Turki juga, itu ada influence ataupun pengaruh dari budaya Timur Tengah ataupun Barat, Hmm. maaf, Hmm. maksudnya Arab, seperti itu. Jadi Shorba itu yang menjadi menu andalan mereka. Kemudian juga Shorba. Shorba, Shorba itu berupa apa tuh kayak makanan berkuah, manis, gurih? seperti sup, ya hampir sama Oh. dengan sup, cuma memiliki Oh. cita rasa yang berbeda. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan sup sangat berbeda, tapi saya masih mencintai sup sampai sekarang. Seperti itu. Ilham boleh tahu nggak sih Ilham tuh asli mana sih di Indonesia? Kalau saya sendiri aslinya dari Aceh, Kota Langsa. Oh, dari Aceh Kota Langkap. Oh, Langsa, Lansa. Oh, iya ya. Langsa. Ya. Dari Aceh. Nah, kalau misalnya menurut Kak Ilham ada nggak sih makanan dari Rumania tuh yang rasanya tuh kayak apa ya kayak mungkin rasa makanan itu nggak jauh beda sama Aceh gitu atau tetap menurut Kak Ilham tuh makanan terbesar adalah makanan dari Aceh. Kalau menurut saya ya tetap makanan Eh. Aceh, karena yang namanya terbaik makanan itu ketika bisa menghilangkan rasa rindu. Oh, Seperti itu. iya bener banget ya. Serindu apa sih kayak Ilham sama kampung halaman apalagi udah berapa 3 kali lebaran ya di Rumania ini. Iya, 3 kali Lebaran. Terakhir kan Mm-mm. saya ada Erasmus di Jerman, yang mana saya tinggalin Mm-mm. dengan keluarga orang Indonesia yang berada di sana, dengan keluarga Mm-mm. mereka. Dan Mm-mm. saat perpisahan dengan mereka, itu mereka memasak soto Aceh gitu, yang mana Mm-mm. rasa soto Acehnya itu kental dengan rasa santannya seperti itu. Mm. Lalu saya teringat, Mm. oh ini makanannya ini kita kenal Hah? seperti masak daging putih kalau misalnya di Aceh, daging Eh, putih namanya. Ini kuahnya oh. persis sama seperti itu Mbak, saya bilang. Wah, di situ langsung langsung muncul rasa kangen tersebut. Dan gimana ya bahasanya, kayak kita bilang menghilangkan rasa rindu, situlah kemarin itu bersama keluarga tersebut di Jerman. Dari Karena Aceh itu ya. ya, karena sejauh ini kan di Rumania nggak pernah merasakan hal seperti itu. Jarang banget merasakan Indonesia, kecuali Lebaran pertama itu di Mm-mm. KBRI seperti itu. Oh iya KBRI ya. Berarti nanti Hmm. teman-teman juga ikut lebaran di KBRI juga, Kak Ilham. Biasa mereka setiap tahun itu Mm-mm. melaksanakan kegiatan halal bihalal di Mm-mm. KBRI. Tahun ini mereka melaksanakan halal Mm-mm. bihalal dan juga Mm-mm. ibadah Id Mubarak Mm-mm. bersama sih sepertinya. Salat Id bersama Oh. di situ Oh. di Wismanya, tapi bukan di kantor KBRI-nya seperti itu. Oh. Dan insya Allah datang ke sana dan membawa teman-teman bukan hanya orang Indonesia tapi juga foreigners, yang mana kita bakal mengenalkan bagaimana budaya Indonesia kepada mereka dan bahasa kita seperti apa. Jadi kan mereka di sana dengar kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, oh gini ya suara orang Indonesia ngobrol gitu ya. Karena saya senang di luar negeri itu mengenalkan bahasa dan budaya kita di sini seperti itu. Oh, iya, 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 seru Hmm. banget ya, Kak Ilham ya. Nah, kalau misalnya selama Ramadan di sana gimana tuh Kak Ilham? Maksudnya, kayak sekarang kan udah mau akhir-akhir Ramadan Hmm. nih. Kalau di Indonesia itu kan banyak yang melakukan itikaf misalnya. Nah, kalau misalnya di luar negeri sendiri, di Rumania terutama ya, di Konstanta ini apakah ada juga hal seperti itu, Kak Ilham? Kalau itikaf sendiri saya masih Mm-mm. jarang nemuin di sini, palingan saya sendiri. Oh. Dan juga Mm-mm. itu susah konsentrasinya karena saya juga di masjid itu kan kita beda budaya, beda bahasa, dan mereka kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris tapi Mm-mm. bahasa Turki ataupun bahasa Arab. Jadi masjid yang sering saya kunjungi ini bahasa Arab untuk sholat
untuk ibadah, baik itu Jumat ataupun tarawih. Yang mana mereka kan nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, hanya bahasa Arab. Iya, iya. Terus bahasa Rumania juga nggak bisa. Disitulah saya melihat bagaimana suasana tarawih Ramadan seperti apa, dan itikaf mereka jarang, mungkin tidak pernah ataupun berbeda, kita juga nggak tahu. Tapi sejauh ini ketika saya ingin melaksanakan itikaf itu sangat berbeda, tidak seperti di Indonesia. Kan kita kadang ada beberapa masjid yang melaksanakan itikaf menyediakan tenda itu biar mereka khusyuk Iya, banget ya betul. kan. Tapi kalau di sini enggak, biasa aja seperti itu. Iya. Kalau misalnya suasana Ramadannya sendiri gimana? Kayak Ilham untuk misalnya kayak Ilham apa ya untuk buka puasa kan kalau di sini kan wah banyak banget gitu kan bisa melimpah. Nah kalau misalnya di sana sendiri gimana kayak Ilham untuk makanan menu berbuka puasa ya untuk kalau di sini kayak berburu takjil. Kayaknya kalau di sana ada kayak Ilham berburu takjil. Kita ada-adakan bahasanya. Iya, Sebenarnya gimana tidak tuh ada. caranya? Budaya seperti itu tidak ada di sini karena kan kita juga minoritas. Kalau misalnya mayoritas mungkin rame ya di pasar-pasar malam atau apa mereka membuka pasar Ramadan. Tapi di sini kan nggak ada. Di sini yang ada restoran Turki dan juga toko kue seperti itu dari orang Turki ataupun orang Timur Tengah juga ada. Kebetulan saya perginya ke tempat makanan orang Turki yang mana menyediakan baklava dan aneka makanan Turki lainnya, khas Turki lainnya. Di situ sebelum buka puasa datang ke tempat perkumpulan beli baklava. Jadi itu jadikan dessert saya lah, bahasanya seperti itu. Ada juga kita berburu sendiri ya, kita buat sendiri lah, ibaratnya menghilangkan rasa rindu. Jadi saya ada teman satu di sini Kosanta, satu-satunya orang Indonesia. Tahun pertama sendiri di sini, tahun pertama. Tahun kedua baru dia hadir di sini, menerima beasiswa juga. Lantas di situ saya aja, ayo kita buat berburu buka puasa sendiri seperti itu. Ayo kita datang ke toko Turki ini, seperti itulah ya kita. Untuk seru-seruan ya kayak Ilham ya. Seru-seruan. Seru-seru. Berarti kangen dong kayak Ilham suasana apa sih berburu takjil, iktikaf, tarawih, berbondong-bondong gitu. Terkangen gak sih kalau misalnya kayak gitu? Ya rindu banget lah pokoknya. Terutama suasana anak-anak kecil yang berisik di belakang masjid ya kan. Kalau di sini nggak ada, mereka orangnya kaku banget gitu ya kan. Iya Sini betul, itu betul. mereka memang kayak serius banget orangnya gitu. Susah kita sense of humornya itu sangat berbeda. Makanya terkadang kita nggak bisa settle in dengan permasalahan seperti itu. Kebanyakan orang Indonesia juga mainnya sama orang Indonesia. Kemudian pertama itu culture shock juga sih saya bilang. Kenapa? Ketika hadir di sini, yang mana banyak orang Turki, banyak orang Yunani, Greek, dan juga Maroko, itu mereka mainnya sama mereka masing-masing. Gitu juga ternyata guyup sendiri. Cuma guyupnya mereka tidak solid seperti orang Indonesia. Bedanya seperti itu. Gimana tuh? Kalau Indonesia gimana? Kalau kita Indonesia guyupnya lebih mengguyup lah, bukan hanya sebatas bermain bersama karena kita lebih enak komunikasinya dengan bahasa natif kita, bahasa Indonesia. Kalau mereka kan hanya karena sekedar komunikasi nih, karena orang Maroko bersama orang Maroko, Turki sama orang Turki, Yunani sama orang Yunani, hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak membuat sebuah komunitas yang notabene untuk membangun satu sama lain, untuk menjadi relawan dalam permasalahan Indonesia, maksudnya pelajar Indonesia yang ada di luar negeri. Kita yang mengadvokasi ataupun memberi bimbingan dan sejenisnya. Pokoknya benar-benar guyup kalau ada masalah, kita ayo datang ke sini, kita ngumpul gini gitu. Lebih guyup seperti itu. Tapi kalau mereka kan kalau bisa ada masalah atau apa, tidak ada, tetap mereka masing-masing seperti itu. Biarpun kebanyakan ngumpulnya dengan negara masing-masing. Kalau kita ini kan PPI ini contohnya. PPI kita tergabung semua negara kan, kita saling berkoordinasi, mengetahui isu-isu terkini di negara masing-masing. Ketika saya bertanya dengan teman-teman yang boleh yang lain, seperti Maroko, Turki, ataupun Yunani, mereka tidak ada mengenal pelajar Indonesia, maksudnya pelajar negara mereka sendiri di luar negeri, kecuali memang itu kerabat terdekat mereka. Kalau saya ini kan tiba-tiba mengenal ketua PPI negara Belgia, ketua PPI negara Turki, tanpa ada ikatan kerabat sebelumnya. Seperti itu, kayak gitulah kira-kira. Menarik nggak? Makanya Indonesia memiliki nilai guyupnya itu lebih daripada negara yang lain. Dan kemudian mereka yang Maroko, ini kan kebetulan dia ini aktif di organisasi di AIESEC. Dia bertanya, bagaimana Mas Ilham? Maksudnya gimana Ilham gitu ditanyakan. Bagaimana saya ini kok bisa berkomunikasi dengan teman-teman PPI negara yang lain dan kemudian dekat dengan para kedutaan seperti itu, dengan pemerintah, terus masuk ke dalam media seperti Okezone. Ya saya bilang terus, yang penting solidaritasnya ditingkatkan seperti itu. Karena mereka kan hanya sebatas
ngobrol, ngumpul, gitu doang, udah selesai. Paling kalau misalnya nanya perihal kampus atau apa, mereka kayak ada ego sektoral ketika mereka bertanya sesuatu seolah-olah mereka itu jatuh harga dirinya. Mereka berharap mereka menolong orang seperti itu, bukan minta tolong seperti itu. Iya, paham. Itu lebih ini ya, lebih kental gitu ya. Kalau misalnya ibaratkan solidnya tuh emang Indonesia tuh di sana tuh lebih solid dibanding negara yang lain. Jadi kalau misalnya kumpul tuh nggak cuma kumpul ngomongin dalam satu waktu, tapi di waktu-waktu lain dan ngobrol hal-hal lain kayak gitu ya, kayak Ilham ya. Iya benar. Banyak Berarti di banget sana isu-isu. kalau misalnya lagi sakit gitu misalnya, itu juga berarti teman-teman dari Indonesia juga ikut gitu ya, maksudnya lebih kepada memberikan perhatian lebih juga kepada orang yang sakit, jadi nggak merasa sendiri gitu, bener nggak sih Ilham? Benar. Jadi kebetulan alhamdulillah di kota saya ini kan cuma berdua pelajarnya, maksudnya ya. Ke WNI-nya saya juga nggak tahu. Sejauh ini yang saya tahu WNI-nya ada sekitar 2 cewek, kedua-duanya yang sudah berkeluarga dan menikah dengan orang Rumania. Tapi kalau yang teman saya sendiri yang dari pelajar ini, sejauh ini kita tidak pernah mengalami yang namanya sakit, alhamdulillah ya kan. Setelah itu kita mendengar dari kota yang lain di Rumania, oh ini ada yang sakit nih. Ketika ada yang sakit, mereka berkunjung, memberikan obat-obatan, kasih dukungan moral dan sejenisnya lah seperti itu. Tahu sejauh ini teman-teman yang bule-bule ini, maksudnya foreigners, sejauh ini saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi kalau memang udah yang namanya urgen, kemungkinan besar bakalan dibantu. Tapi kalau hal-hal yang kecil kayak misalnya demam atau apa, mereka nggak ada, mereka nggak pedulikan seperti itu sejauh ini. Ya, makanya itu solid banget ya untuk teman-teman Indonesia di luar negeri gitu ya, termasuk Kak Ilham juga gitu kan ya. Nah, Kak Ilham kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kegiatan PPI selama bulan Ramadan ini di Rumania? Apakah ada buka puasa bareng, kayak gitu, bareng sama teman-teman yang lainnya? Atau ada kegiatan lainnya mungkin yang bisa Kak Ilham ceritakan? Baik, untuk PPI sendiri, PPI Rumania ya, kan saya bukan ketuanya, tapi ada si Fadel, itu ketua PPI Rumania sekarang, dan beliau memang kotanya tidak di Bukares, di kota lain, bukan ibu kota, dan setiap ada kegiatan PPI, mereka selalu berkolaborasi dengan KBRI. Mengapa? Karena di situ PPI Rumania sangat terbatas secara SDM-nya kita. Jadi secara anggaran, secara pendanaan dan sejenisnya itu sangat terbatas, sehingga membuat kegiatan perkumpulan atau apa itu ketika KBRI melaksanakan kegiatan, suatu kegiatan, mereka ikut nimbrung seperti itu dalam kepanitiaan, dalam hal memberikan ide, mereka masuk ke dalam itu. Contohnya kayak misalnya kegiatan Lebaran nanti, kemungkinan mereka akan terlibat. Bagaimana memberitahukan informasi shuttle bus untuk berkumpul di Wisma dan sejenisnya. Tahun ini kalau misalnya sejarah Ramadan, PPI sendiri belum melaksanakan kegiatan apapun. Tapi terakhir yang ada KBRI buka puasa bersama di Bukares seperti itu. Kemungkinan ada PPI yang di Bukares, yang ada PPI-nya di Bukares, pelajar Indonesia di Bukares hadir, mereka seperti itu. Gitu doang. Tapi menarik ya, gitu ya. Ada kegiatannya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Lebaran nih, kayak di sana kalau di Rumania tuh Lebaran tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya di Indonesia tuh, wah kayaknya saat malam hari sebelum Lebarannya tuh udah pada bikin ketupat, opor, belum lagi menghias-hias rumah gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia tuh euforianya tuh dapet banget lah kalau di Indonesia tuh yang sangat merayakan gitu. Nah, kalau misalnya di Rumania sendiri, warga Rumania sendiri tuh seperti apa kalau misalnya Lebaran? Wah, ini mbaknya nih memang lagi manas-manasin kayaknya. Wah, nuansanya nuansa. Mungkin tahun depan aku bisa ke Rumania. Merindukan ya. Ya. Sejauh ini ya. Prepare, gitu. Sejauh ini saya sangat merindukan suasana yang disebut sama Mbak. Saya ikut merasa bergairah lagi ya kan gitu. Masa gimana ya kan gitu. Karena di sini nggak ada sama sekali apa yang Mbak pikirkan, semua tidak ada. Bahkan ornamen kayak Ramadan, sebelum kita Ramadan atau apa itu tidak ada. Dan Eid Mubarak bahkan kita nggak ada hari libur, tidak tanggal merah di sini, kayak hari biasa. Cuma kalau kita permisi dengan dosennya untuk absensi itu boleh, mereka bakalan kasih toleransi, kita tetap dihadirkan seperti itu. Memang tidak tanggal merah. Tapi Lebaran tanggal merah kan? Tanggal berapa sih kayak Rumania? Tanggal 10.
tanggal 10 dan nggak ada tanggal merah, kita nggak libur kayak hari biasa aja gitu, kecuali Easter atau Paskah dan Natal, Christmas, dan itu liburnya biasa seminggu lama. Beda sama ini agama lain, nggak hanya Islam aja, tapi agama lain seperti itu. Makanya Indonesia lebih toleransi bahasanya, kita lihat. Iya, karena mayoritas ya Islam di sana kan minoritas ya, jadi Iya, minoritas. tetap lebih banyak, tetap tidak terlalu banyak untuk kegiatan muslimnya di sana. Berarti kalau misalnya di sana Lebaran tuh nggak ada hari liburnya ya kayak Ilham ya. Berarti kalau misalnya untuk hari raya muslim lainnya kayak Idul Adha itu juga nggak ada dong ya? Nggak ada. Masjid biasa kalau misalnya Idul Adha, Masjid Arab ya, itu banyak warga-warga sekitar yang menyumbangkan ternaknya untuk disembelih di masjid. Tapi kalau misalnya Idul Fitri, tahun pertama kan saya di KBRI, tahun keduanya di sini dengan teman saya satu-satunya pelajar Indonesia yang ada di Kosanta. Jadi datang ke masjid ini, Masjid Karol ini, Masjid Agungnya ini, cuma tidak ada wanita di dalam itu, semuanya pria, diisi oleh pria. Kemudian di masjid satu lagi memang masjid peninggalan Ottoman, di depan sana ada masjid satu lagi, itu memang benar-benar peninggalan Ottoman, dan sempat dibombardir oleh Rusia, karena kan dulu orang Rumania kan diekspansi oleh Turki, Ottoman. Kemudian ketika ingin terlepas daripada belenggu ekspansi tersebut, Rusia lah yang bantu sehingga mereka masuk ideologi komunis, sempat masuk ideologi komunis di sini. Jadi masjid itu salah satunya yang menceritakan sejarah tersebut. Bahwasanya pernah dibombardir oleh Rusia masjid tersebut, tapi masih tertinggal jejak-jejak Islamnya dan arsitek-arsitek dan juga nuansa Ottomannya masih terlihat lah di sana, situ. Dan tapi itu tidak ada wanitanya. Kok bisa nggak ada wanitanya tapi ya? Nah itu yang saya kurang paham juga. Tapi kalau misalnya di Masjid Arab, kami terawih kemarin ada khusus tempat jalur wanita di bawah. Tahun pertama terawih di sini belum ada itu, belum kelihatan wanitanya. Sekarang udah kelihatan wanitanya di situ. Dan untuk tahun ini kemungkinan kita kalau bukan KBRI menetap di sini, cobanya di Masjid Arab. Kemungkinan besar ada wanitanya di situ. Di sini memang nggak ada. Kemarin kami masuk ke sini mau ngeliput nuansa Ramadan, maksudnya nuansa Lebaran di sini. Ternyata nggak ada ceweknya di lantai atas, kirain cewek semua lah ya kan. Ternyata nggak ada, emang cowok semua. Kayak terheran-heran kami situ. Meskipun itu di hari raya ya, di hari besar juga tetap nggak ada wanitanya. Meskipun itu kayak lagi Idul Fitri juga nggak ada. Tidak ada Idul Fitri, padahal Idul Fitri itu Lebaran nggak ada. Nggak ada wanitanya waktu sholat Id. Nah, kayak aku penasaran, itu kan tadi masjidnya itu ada dua ya. Itu kan Kak Ilham di Masjid Agung. Iya, Masjid Agung. Masjid Ottoman ya? Masjid Ottoman, mau ke situ kita? Iya, Ottoman. Nah, itu kan gak jauh. Berarti setoleransi itu ya. Maksudnya mungkin kalau di luar negeri lainnya, masjid satu ke masjid lainnya itu agak jauh. Tapi ini dia nggak terlalu jauh. Berarti setoleransi itu kah di sana? Iya, sangat toleran sebenarnya. Cuma ini masjidnya memang dibangun karena memiliki nilai historis. Kalau Masjid Agung ini sebenarnya itu masjidnya satu-satunya yang ada di Kota Tua, masjid yang memang benar-benar peninggalan Ottoman. Kalau yang ini persembahan dari ratu mereka, Ratu Karol, untuk menghargai jasa-jasa daripada Turki Utsmani atau Ottoman, seperti itu. Jadi masjid yang aslinya memang benar-benar peninggalan Ottoman di depan itu. Tadi kita lewatin ya sekitar itu. Jadi kalau dari masjid ini ke sana mungkin sekitar 4 menit lah waktunya. Loh, deket ya? Saya coba ke sana lah, semoga kita terkejar lah, semoga seperti itu. Kalau misalnya azan boleh di dalam atau boleh di luar atau azan dalam? Boleh di luar, kalau misalnya sholat Jumat boleh di luar. Tapi kalau misalnya sholat 5 waktu enggak. Waktu enggak. Berarti hanya Jumat. Tapi kalau misalnya kayak Lebaran gitu di luar juga? Kalau Lebaran kemarin saya lupa ya, apakah ada di luar atau enggak. Sepertinya ada, cuma karena kita telat hadir itu waktu ingin melaksanakan sholatnya langsung. Seperti itu. Itu iqamah nggak kedengaran dari luar. Kayaknya ada sih di luar kalau misalnya sholat Id jauh ini ya mungkin. Berarti kalau untuk Jumat, setiap hari Jumat ya, berarti azan itu boleh dengan speaker luar gitu ya? Boleh di sini. Boleh. Ya, seru juga ya, Ilham. Nah, itu kalau misalnya di sana itu tarawih tetap berjalan, Ilham, di dua masjid. Berjalan.
berjalan masjid tarawih. Tapi cowok aja ya. Kalau tarawih di sini, saya perhatikan ceweknya juga gak ada sih sejauh ini. Cuma kalau yang ada ceweknya cuma di Masjid Arab. Oh, cuma di Masjid Arab ya. Saya Itu cowok ada nggak semua. sih Kak Ilham kalau di masjid, ada nggak sih hal unik dari Kak Ilham rasain Ramadan selama di sana di Konstanta itu kan udah 3 kali Lebaran ya, berarti 3 kali Iya. puasa juga dong. Ada nggak sih hal unik Kak Ilham saat tiba-tiba dikasih menu buka puasa sama orang asli Rumania gitu, atau ada tiba-tiba ada orang teman-teman dari Rumania tuh yang open house gitu? Nggak ada ya? Sejauh ini ada teman-teman dari Turki ya, mereka open house mengundang kita untuk buka puasa bersama. Terus palingan 2 kali, sekali seperti itu. Itu diajak juga teman-teman sekitarnya yang bukan muslim juga, yang muslim juga diajak untuk meningkatkan jiwa toleransi seperti itu. Iya. Ada juga seperti itu. Tetap ya, makanan yang disajikan tuh makanan Turki, khas Turki. Iya, tetap Turki mereka sediakan. Ya misalnya ada kebab dan apa aja sih makanannya kayak yang ada di Turki. Ada baklava juga. Baklava dan kebab itu pasti ada. Mereka kebanyakan makan itu. Kangen gak sih Kelham, apa sih yang dikangenin makanan dari Indonesia, dari Aceh deh Kelham? Semua. Karena memang berasa banget di luar negerinya kami ini kalau di Konstanta, karena cuma berdua pelajarnya dan itu jarang ketemu juga, paling di asrama ketemunya karena kesibukan masing-masing. Terus kalau tahun pertama itu sendirian, bayangin nggak gimana sendirian di sini, terasingkan. Benar-benar lah. Kalau yang lain kan mereka ada orang Turki sama Turki, Yunani sama Yunani seperti saya bilang. Terus kalau misalnya satu lagi Maroko, ada juga dari Pakistan dan India. Mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Urdu, kayak gitu. Oh, bahasa di sana juga masih pakai bahasa Urdu ya? Ada mereka yang dari India sama Pakistan. Bahasa Inggrisnya sulit, Indonesianya juga nggak masuk, berasa banget ya sendirinya. Terasa banget. Bahkan saya merasa dulu ini orang bule-bule ini bisa bahasa Inggris semua ya kan. Ternyata orang Turki malah nggak bisa, banyak kan nggak bisa orang Turki. Terus Yunani juga, Maroko banyak kan bisa bahasa Inggris ke Maroko. Karena Maroko itu mereka kebanyakan polyglot. Polyglot itu kayak bisa menguasai bahasa asing banyak. Termasuk orang Maroko bisa bahasa Prancis, Arab, bahasa Maroko, bahasa Inggris. Maroko itu keren sih. Oke banget ya, iya betul. Mereka banyak keren ya kayak Maroko. Banyak. Dan kemudian yang dari Timur Tengah nih, dari Timur Tengah kayak Syria, terus Palestina. Sejauh ini Palestina, Syria. Cuma itu sih yang saya waktu Annual Preparatory Years, Romanian Language, kita kan ada persiapan bahasa setahun itu. Di situ ada negara-negara Timur Tengah juga, salah satunya Palestina dan Syria. Mereka berkomunikasi satu sama lain tuh, bahasa Arab. Kemudian ada satu lagi ya, Eritrea. Dia bisa menggunakan bahasa Arab juga gitu. Jadi mereka berkomunikasi dengan bahasa Arab doang kayak gitu. Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Sama kejadian kayak gitu. Berarti kendala di sana tuh emang komunikasi ya, kayak Ham ya? Komunikasi iya. Terkadang pakai bahasa body language ya. Kadang menggunakan Google Translate kalau memang udah urgen banget mereka gitu. Iya. Nah, kayak Ham sendiri kenapa milih Konstanta? Kan cuma berdua sendiri malah waktu tahun pertama. Kenapa akhirnya memilih Konstanta? Satu, saya coba riset dan memang benar di sini muslimnya paling banyak setelah hadir di sini di antara kota-kota Rumania lainnya. Dan di sini penuh sejarah. Salah satu Masjid Ottoman ini udah nyampe kita bentar lagi. Ini masjid yang peninggalan Ottoman tapi bukan masjid tertua. Masjid tertuanya di Mangalia, di kota lain tapi provinsi Konstanta juga. Masjidnya udah sampai kita bentar lagi. Jadi sini lebih besar nih. Menariknya. Masjidnya lebih besar dari yang tadi atau dari sini? Enggak, lebih kecil. Karena mungkin lama ya, masjid jadul. Nah, ini punya Lebanon, Timur Tengah. Nah, ini dia masjidnya. Ini masjid peninggalan Ottoman langsung yang aslinya. Dan ini kita berburu takjil atau dessert di sini. Ini dia. Ini selalu di situ kayak beli baklava di sini. Ada juga restoran Turki lainnya,
Cuma ini kebetulan kemarin kita ngeliput di sini. Ini masjidnya. Nah, Oh, iya, iya. Bangunan emang arsitektur ini ya. Turki. Apa? Turki Ottoman. Turki Ottoman, betul, 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 betul. Harus begitu Nah, ini banget. orang-orang sholat Jumat. Ini orang-orang sholat Jumat lagi sholat Jumat. Loh, udah mulai sholat Jumatnya? Belum. Ini masih khutbah. Sebentar lagi Oh, kayaknya iya. sekitar 10 menit lagi. Oh gitu, wah kita akan pegang Kak Ilham kalau misalnya 10 menit lagi sudah sholat, berarti mungkin sampai di sini Kak Ilham. Iya. Kita ngobrol bareng, kita kan Kak Ilhamnya juga harus sholat, teman-teman Okezoners. Jadi mungkin segini dulu ya teman-teman Okezoners. Kita ngobrol bareng Kak Ilham. Kak Ilham, terima kasih sudah Iya. bersedia ngobrol bareng aku dan Okezoners lainnya. Udah bersedia diganggu dikit nih sebelum sholat Jumat, udah nunjukin dan menceritakan banyak hal soal kuliah gimana Ramadan di Rumania, yang mana memang orang-orangnya ternyata sangat ini ya, toleransinya itu tinggi, terbukti dari masjidnya juga yang berdekatan gitu. Belum lagi dari boleh azan gitu, speaker luar meskipun hanya di hari Jumat, tapi kan itu sangat apa ya, kena gitu di hati, ya kan? Kak Ilham, terima kasih. Sukses terus Kak Ilham, semoga lancar untuk lagi magister ya sekarang ya? Iya, magister. Ya, lagi jadi magister ya. Berapa lama lagi Kak Ilham? Ini tahun terakhir udah buat tesis. Oh, tahun Buat terakhir. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga lancar ya Kak Ilham ya. Amin, Tahun terakhir terima kasih, udah pulang amin. bertemu keluarga di kampung halaman. Jadi ya kangen, Ya. rasa kangennya bisa apa ya, terbayarkan gitu setelah pulang nanti. Terima kasih banyak Kak Ilham. Terima kasih kembali kepada Okezone. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengundang saya. Semoga sukses selalu media Okezone dan memberikan informasi yang teraktual, terupdate dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ilham. Sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih. Saya sudah bisa live kan? Iya. Terima kasih Kak Ilham. Nah, oke Zoners, gimana? Kita live langsung dari rumahnya. Kak Ilham ngajak kita jalan-jalan ke masjid tertua, bukan tertua ya, ke masjid yang arsitektur itu bagus banget, ya kan? Kak Ilham juga menceritakan banyak hal soal muslim di Rumania, yang mana memang ternyata salah satu kota itu terbanyak umat muslimnya di antara kota-kota lainnya di Eropa ya. Nah, semoga aja, Mimin sih semoga aja berharap bisa pergi ke sana. Gimana teman-teman Okezoners? Ada yang berharap juga nggak bisa pergi ke Rumania. Tahu nggak sih Okezoners? Ternyata di Rumania itu kalau misalnya Okezoners cari ya, itu tuh sejarah Draculanya itu juga kental. Tapi itu juga nggak luput dari sejarah umat Muslim di Rumania yang memang mayoritasnya itu kebanyakan orang Turki seperti tadi yang saya ceritakan. Nah, sekian Okezoners live kita di sore hari ini. Aku Gina pamit undur diri. Selamat berbuka puasa untuk Okezoners. Sebentar lagi waktunya berbuka puasa ya, dan selamat sampai tujuan untuk teman-teman yang mudik malam ini. Semoga bisa berkumpul dengan keluarga, semoga selamat sampai tujuan. Kita bertemu lagi di Okezone Story selanjutnya. Kita akan pergi ke negara mana? Stay tune terus di Okezone Stories ya Okezoners. Dah, assalamualaikum.